Selamat siang teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul e-procurement. Dan di poin pertama akan dijelaskan oleh Saudara Claudius Lysias. Di poin kedua dijelaskan oleh Dionesia Tresia Gloria. Dan di poin ketiga dijelaskan oleh Evri Yelisieni. Poin keempat Eriana Pika. Dan poin kelima Thomas Aquino. 1. Pengertian e-procurement. E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang ini di kalangan pemerintah sudah banyak sekali memanfaatkan e-procurement. Nah, di mana hal ini berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Nah, dengan adanya e-procurement ini tentu saja tender-tender yang dilakukan menjadi lebih transparan. Baik, selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan e-procurement. Terdapat 4 tahapan dalam implementasi e-procurement sebagai sebuah proses digitalisasi tender pengadaan barang dan jasa pemerintahan berbantuan internet. Nah, yang pertama itu ada tahap disclosure. Tahap pemerintah mempromosikan dan menyosialisasikan dimulai dari pilot project and procurement yang memengaruhi semua yang selama ini terlibat langsung dalam proses tender dan pengusaha sebagai pemenang tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu tahap registration and distribution. Tahap yang pertama ini harus berhasil melalui pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ada tahap electronic bidding. Tahap ini merupakan tahap pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Misalnya, berkenaan dengan kelengkapan administrasi, sertifikat kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Dan yang keempat ada tahap Advanced Support Service. Biasanya pada tahap akhir terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi KKN. Dengan proses tender adalah harga yang paling kompetitif. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement telah mencapai titik optimal. Supplier Relationship Management atau yang disingkat menjadi SRM, yang merupakan pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengelola barang atau jasa dari pemasok atau pihak penyedia. Dan kemudian merupakan produk SAP dan bagian dari produk MySAP. Produk ini terintegrasi secara utuh dengan SAP R/3 sebagai back-end-nya.
Tujuan dari SRM yaitu yang pertama, mempercepat proses pengadaan, yang kedua, sourcing strategic global, yang ketiga, proses pengadaan dapat dimonitor dengan lebih baik, yang keempat, akses operasional lebih menyenangkan, dan yang kelima, mengurangi biaya administrasi. Selanjutnya, konfigurasi sistem e-procurement. Sistem e-procurement merupakan cara dan metode agar pengeluaran pada biaya-biaya tak langsung dapat diminimalisir. Misalnya seperti kebutuhan kantor atau peralatan elektronik dan komputer. SRM adalah sistem yang kompleks, melibatkan banyak pihak, aturan dan kebijakan, serta kesiapan dari Unicom baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya yang dimiliki untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan e-procurement yang baru. Fitur utama e-procurement meliputi 1. Katalog elektronik untuk item-item standar atau inti. 2. Kemampuan punch up ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk yang dinamis atau bermacam-macam. Yang ketiga, memunculkan kembali daftar-daftar permintaan atau belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur. Yang keempat, jalur-jalur persetujuan yang menyatu untuk menjalankan kendali anggaran belanja. Yang kelima, kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detail. Selanjutnya, sistem security. Security system adalah sebuah cara atau metode pengamanan dengan menggunakan komponen atau perangkat keamanan yang saling terhubung. Penerapan peralatan ini menjadi salah satu jasa yang dapat diberikan oleh sebuah BUJP dan diatur oleh Pasal 5 dalam Perkap nomor 17 tahun 2006. Jika komitmen dari pucuk pimpinan sudah ada, masih ada banyak lagi masalah pengamanan sistem informasi. Masalah tersebut adalah: pertama, kesalahan desain, yang kedua, kesalahan implementasi, yang ketiga, kesalahan konfigurasi, dan yang keempat, kesalahan operasional. Kesalahan desain terjadi pada tahap desain, di mana keamanan seringkali diabaikan atau dipikirkan belakangan. Sebagai contoh, ada sebuah sistem informasi yang menganggap bahwa sistem operasi akan aman dan juga jaringan akan aman sehingga tidak ada desain untuk pengamanan data, misalnya dengan menggunakan enkripsi. Kami menemukan beberapa sistem seperti ini. Akibatnya, ketika sistem operasi dari komputer atau server yang bersangkutan berhasil dijebol, data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Demikian pula ketika jaringan yang digunakan untuk pengiriman data berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka data akan kelihatan dengan mudah. Kedua, kesalahan implementasi terjadi pada saat desain implementasikan menjadi sebuah aplikasi atau sistem. Sistem informasi diimplementasikan dengan menggunakan software. Sayangnya, para pengembang software seringkali tidak memiliki pengetahuan mengenai keamanan, sehingga aplikasi yang dikembangkan memiliki banyak lubang keamanan yang dapat dieksploitasi. Yang ketiga, kesalahan konfigurasi terjadi pada tahap operasional. Sistem yang digunakan biasanya harus dikonfigurasi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, pemilik sistem membuat kebijakan bahwa yang dapat melihat dokumen-dokumen tertentu adalah sebuah unit tertentu. Namun, ternyata konfigurasi dari sistem memperkenankan siapa saja mengakses dokumen tersebut. Selain salah konfigurasi, ada juga permasalahan yang disebabkan karena ketidakjelasan atau ketidakadaan kebijakan dari pemilik sistem, sehingga menyulitkan bagi pengelola untuk melakukan pembatasan. Yang keempat, kesalahan penggunaan terjadi pada tahap operasional juga.
Kadang-kadang karena sistem terlalu kompleks, sementara sumber daya yang disediakan sangat terbatas, maka dimungkinkan adanya kesalahan dalam penggunaan. Sebagai contoh, sistem yang seharusnya tidak digunakan untuk melakukan transaksi utama, misalnya sistem untuk pengembangan atau development, karena satu dan lain hal digunakan untuk produksi. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengamanan yang sesungguhnya. Selain itu, ketersediaan kebijakan juga menyebabkan sistem digunakan untuk keperluan lain. Sebagai contoh, sistem email di kantor digunakan untuk keperluan pribadi. Kesalahan-kesalahan di atas dapat menimbulkan celah lubang keamanan. Celah ini belum tentu menimbulkan masalah sebab bisa saja memang celah akan ada tetapi tidak terjadi eksploitasi, namun celah ini merupakan sebuah risiko yang harus dikendalikan dalam sebuah manajemen keamanan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek keamanan dalam procurement. Yang pertama itu ada confidentiality. Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan procurement harus dapat menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Bocornya informasi dapat berakibatkan batalnya proses pengadaan. Kemudian yang kedua itu ada integrity. Integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Untuk aplikasi procurement, aspek integrity ini sangat penting. Data yang telah dikirimkan tidak dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Pelanggan terhadap hal ini akan berakibat tidak berfungsinya sistem procurement. Kemudian yang ketiga itu ada availability. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Dapat dibayangkan efek yang terjadi ketika proses penawaran sedang dilangsungkan, ternyata sistem tidak dapat diakses sehingga penawaran tidak dapat diterima. Adanya kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan serta tidak dapat mengirim penawaran. Hilangnya layanan dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari bencana alam tersebut yaitu seperti kebakaran, banjir, gempa bumi. Kemudian kesalahan sistem, terdapat server rusak, disk rusak, jaringan putus, sampai ke upaya pengerusakan yang dilakukan secara sadar. Pengamanan terhadap ancaman ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem backup dan menyediakan disaster recovery center yang dilengkapi dengan panduan untuk melakukan pemulihan. Kemudian yang keempat itu ada non-repudiation. Non-repudiation merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi elektronik. Aspek ini sering kali dilupakan. Aspek non-repudiation menjamin bahwa pelaku transaksi tidak dapat mengelak atau menyangkal telah melakukan transaksi. Dan yang selanjutnya ini ada standar pengaman. Dalam upaya untuk memenuhi aspek-aspek tersebut di atas, sistem perlu dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan standar yang berlaku. Ada beberapa standar yang diikuti, mulai dari standar yang sifatnya formal, kemudian sampai ke standar yang sifatnya lebih praktis dan operasional. Dan yang keenam ada evaluasi secara berkala. Untuk membuktikan aspek-aspek tersebut, sistem informasi perlu diuji secara berkala. Pengujian atau evaluasi ini sering disebut dengan istilah audit, tetapi bukan audit keuangan. Untuk menghindari kerancuan ini, biasanya sering digunakan istilah assessment. Evaluasi secara berkala bisa dilakukan dalam level yang berbeda, yaitu dari level manajemen dan level teknis. Masing-masing level ini dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sudah baku.
Evaluasi untuk label non-teknis biasanya dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi dokumen. Metode ini yang banyak dilakukan oleh auditor Indonesia. Namun, metode ini belum cukup. Dia harus dilengkapi dengan evaluasi yang levelnya teknis sebab seringkali kecukupan dokumen belum dapat memberikan perlindungan. Sebagai contohnya seperti seringkali auditor hanya mencatat bahwa sistem memiliki firewall sebagai pelindung jaringan. Akan tetapi jaringan yang melakukan evaluasi teknis sampai menguji konfigurasi dan kemampuan firewall tersebut. Salah satu kunci keberhasilan pengaman sistem informasi adalah adanya visi dan komitmen dari pimpinan puncak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.